Tahun depan, Marvel Studios akan menayangkan film Thor 4 berjudul Love and Thunder yang mengikut sertakan Guardians of the Galaxy di dalamnya. Dari sekian banyak info yang sudah dikonfirmasi, salah satu yang menarik adalah musuh utama di film ini. Marvel sudah merekrut aktor Christian Bale yang sebelumnya menjadi pemeran utama dalam Batman Dark Knight Trilogy untuk memainkan supervillain bernama Gore the God Butcher. Sekarang, sudah seberapa dekat kalian mengenal karakter supervillain satu ini? Kenapa dia mendapatkan nama Gore, sang pembantai dewa? Apa senjata yang digunakan untuk mengeksekusi para dewa? Dan apa hubungannya dengan Thor? Untuk menambah wawasan kalian, supaya tidak bingung dengan film Thor 4, sengaja kami buatkan asal-usul dari Gore the God Butcher dari komik. Karena kita tahu referensi film Marvel ya berdasarkan dari komik mereka sendiri. Walau kelak pasti akan mendapatkan perubahan dan penyesuaian. Oke, sekian basa-basinya dan berikut adalah asal-usul dari supervillain bernama Gore the God Butcher. Dikisahkan, makhluk asing bernama Gore yang belum diketahui nama spesiesnya lahir dan tumbuh di sebuah planet tanpa nama, di mana bencana sering terjadi di planet itu. Kekeringan dan kelaparan sering melanda warga di sana. Penduduk planet itu tetap percaya kepada dewa walaupun keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Sejak kematian ibunya, Gore kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Dia kemudian hidup mengembara dengan mencari tempat yang dapat dihuni dengan layak. Namun naas, dalam proses itu, istri dan anaknya meninggal dunia. Gore kemudian menjadi sosok yang tidak percaya dan menentang keberadaan dewa. Dia kemudian berdebat dengan tetua dari sukunya bahwa dewa itu tidak ada. Namun sialnya, karena hal itu, Gore akhirnya diasingkan dari sukunya sendiri. Pada suatu hari, Gore menyaksikan dewa yang sedang bertarung dan jatuh di planetnya. Salah satu dewa itu diketahui bernama Null atau dewa bagi para simbiot. Buat kalian yang penasaran dan ingin tahu tentang kisah Null, kalian bisa cek video rekomendasi di kanan atas ini. Karena sejarah terciptanya simbiot dijelaskan di sana. Kemudian berlanjut ke cerita. Kedua dewa yang bertarung itu akhirnya tewas di sana. Gore yang berada di tempat itu menemukan pedang sakti bernama All Black Necro Sword, atau bisa dibilang sebagai pedang kematian. Pedang ini sendiri sudah muncul di film MCU, yaitu pedang yang terlihat digunakan oleh Hela. Gore yang melihat mayat kedua dewa itu kemudian mengatakan bahwa mereka pantas untuk mati dan mulai dari saat itu Gore termotivasi serta berjanji akan membunuh dewa lainnya. Kemudian dia memulai petualangannya. Dengan menggunakan pedang Necro, dia membunuh semua dewa yang ditemuinya. Gore di sini kemudian berpindah ke universe baru yang dikenal dengan Earth 14412. Dan di Earth ini semuanya sangat berbeda. Di mana Loki berhasil menaklukkan bumi, dia menyapu bersih manusia dan mutan serta manusia super lainnya di planet bumi. Kemudian berpindah di Islandia pada abad pertengahan, di mana ada dewa petir Thor yang saat itu masih muda. Di sini, Thor mendapatkan kabar ditemukannya seorang dewa suku di Amerika yang tewas dan hanyut. Tidak hanya itu, Thor juga menemukan mayat beberapa dewa suku Rusia yang tewas dengan tidak wajar. Mayatnya digantung di gantungan daging, membuat Thor heran siapa yang menjadi dalang di balik pembunuhan dewa-dewa yang bisa dibilang kuat itu. Tidak lama setelah itu, Gore akhirnya menemui Thor dan berhasil mengalahkannya. Kekuatan Gore semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, di sini dia tidak langsung membunuh Thor.
dia memilih menyiksanya terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang Asgard. Beruntung bagi Thor, dia dibantu oleh sekelompok Viking yang ingin menyelamatkannya. Kali ini, Thor berhasil memotong tangan Gorr, namun dia berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Gorr masih tidak jera dalam membunuh para dewa. Dia masih melanjutkan pencariannya dalam membantai dewa-dewa di universe Marvel. Gorr juga menggunakan kekuatan pedang Necro untuk menciptakan keluarganya kembali. Ribuan tahun kemudian, di zaman modern, Gorr kembali bertemu dengan Thor. Thor yang masih ingat dengan Gorr merasa heran bagaimana dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Pasalnya, Gorr ini bukanlah kalangan dewa yang bisa berumur ribuan tahun. Ternyata, pedang Necro yang dimilikinya semakin lama semakin menyatu dengan Gorr. Dan dengan semakin banyak dewa yang dibunuhnya, membuatnya semakin kuat. Dengan kondisi sekarang, Thor tidak mampu melawan Gorr yang sangat kuat. Sampai di titik di mana Gorr membawakan masa depan, di mana dia bertemu Thor yang tua dari masa depan. Ternyata, Thor di masa depan sudah kewalahan melawan Black Berserker yang menyerang Asgard selama bertahun-tahun. Black Berserker itu dibuat dari kekuatan pedang Necro milik Gorr the God Butcher. Gorr juga membawa Thor dari masa lalu untuk melihat kesuksesannya dalam membunuh para dewa. Di masa depan, Gorr sudah menahan Sethraj, sang dewa bom. Sethraj dipaksa untuk menciptakan bom dewa. Bom yang berkekuatan sangat besar yang akan melenyapkan dewa di semua ruang dan waktu. Gorr juga menahan Dewa Waktu untuk menciptakan portal agar ledakannya bisa melintasi waktu. Dia juga kembali ke masa lalu dan mengambil jantung dari Dewa Elder sebagai bahan baku bom tersebut. Singkat cerita, ketiga Thor dari berbagai garis waktu kemudian bertemu dan bekerja sama dalam mengalahkan supervillain itu. Thor yang sudah menjadi Allfather dan memiliki kekuatan besar Odin Force yang sekarang menjadi Thor Force. Tetapi tetap saja, ketiga Thor itu bukanlah tandingan dan mereka dikalahkan oleh Gorr the God Butcher. Suatu hari, istri dari Gorr merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki suaminya. Dia kemudian mengatakan bahwa Gorr pantas untuk dipuja. Dia kemudian mengatakan bahwa Gorr ini adalah dewa mereka. Namun, setelah mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Gorr langsung membunuh istrinya dan mengatakan bahwa dia bukan dewa dari siapapun. Setelah membunuh istrinya, dia kemudian membawa Thor muda untuk menggunakan darahnya sebagai bahan terakhir dari bom para dewa. Namun di sini, Thor muda melawan dan berhasil menggigit mata Gorr. Dua Thor lainnya kemudian datang membantu. Thor masa sekarang menggunakan dua Mjolnir sekaligus untuk menyerang Gorr. Dalam mencegah ledakan menyebar, Thor dari masa sekarang menggunakan tubuhnya untuk menghisap dan meredam ledakan dari bom dewa. Dia juga sempat menyerap kekuatan dari pedang Necro milik Gorr. Dan dengan gabungan kekuatan dua Mjolnir dan pedang Necro, Thor menyerang Gorr dan hampir bisa membunuhnya. Ketika Gorr sedang sekarat, putranya kemudian datang dan memarahi ayahnya. Sang anak menemukan jasad dari ibunya dan mengutuk perbuatan ayahnya. Dia mengatakan bahwa Gorr sudah menjadi sesuatu yang sangat dibencinya, yaitu menjadi dewa. Dan seketika anaknya menghilang karena tidak ada lagi kekuatan dari pedang Necro. Thor muda kemudian datang dan tanpa pikir panjang, dia langsung memenggal kepala Gorr. Nah, dari kisah barusan, kalian sudah melihat betapa sangarnya Gorr yang dipastikan menjadi musuh Thor di film selanjutnya. Setelah foto set syuting yang beredar, sudah dipastikan Star-Lord akan bergabung dengan jajaran cast filmnya. Dan berdasarkan dari komik di atas, sudah dipastikan Gorr akan mencari dewa-dewa untuk dibunuhnya.
Menariknya, Peter Quill ikut menjadi jajaran cast, memungkinkan bahwa dirinya akan mendapatkan kekuatan dari sang ayah. Walaupun Ego the Living Planet sudah mati, tapi bisa jadi darah kekuatannya masih mengalir, sehingga menjadikannya salah satu dewa di Marvel Cinematic Universe. Dan rumor tentang Thor Jane Foster akan membuat kita disuguhkan pertemuan dewa-dewa dari multiverse. Ketiga Thor dari waktu yang berbeda di versi komik mungkin digantikan dengan 3 atau bahkan lebih Thor dari multiverse. Dengan ini, Thor Love and Thunder dipastikan menjadi film yang besar mirip seperti Civil War, sehingga bisa dibilang sebagai Avengers 4,5. Pasti sangat seru untuk disaksikan. Sekarang, jika kalian merasa terhibur dan mendapatkan informasi setelah menonton video kami, alangkah baiknya jika kalian support kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum dan klik tombol like jangan lupa. Silakan tulis di kolom komentar hal apa yang pengen kalian tanyakan dan pengen kami buat bikin videonya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.